Pandemi COVID-19 membuat mobilitas mahasiswa dan karyawan menurun drastis. Hal itu juga berpengaruh pada bisnis kos-kosan di Kota Bandung dan sejumlah daerah lainnya. Para pemilik bertahan dengan pemasukan yang terbatas di masa sulit ini untuk menutupi biaya operasional indekos. Bisnis kos-kosan di Kota Bandung menjadi salah satu sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19. Banyak kos-kosan yang ditinggalkan penghuninya karena kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. Banyak juga penghuni kos yang memilih tidak melanjutkan sewa karena imbas pemotongan gaji atau dirumahkan. Salah satu pengelola kos-kosan di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung, Sarah Fauziah bercerita, kos-kosan milik keluarganya ini hanya terisi 3 kamar dari total 36 kamar. Padahal letak kos-kosan yang dekat dengan salah satu universitas negeri ini biasanya tak pernah kosong. Menurutnya hal ini sudah terjadi sejak awal pandemi 2020 lalu. Kosongnya kamar praktis membuat pendapatannya berkurang, sementara setiap bulannya ia harus mengeluarkan biaya operasional, seperti membayar tukang untuk bersih-bersih, membayar penjaga kos-kosan, serta pembayaran listrik. Kosongnya kamar sewa miliknya memasuki tahun kedua. Menurut Sarah, pada 2021 ini merupakan yang terparah dari segi pendapatan. Tahun ini sih paling parah karena kan nggak ada sama sekali, cuman ya itu ada 3 kamar. Itu udah bayar tahun lalu ya? Tahun lalu, tahun sekarang belum ada pembayaran sama sekali. Kosong banget. Hal serupa juga dirasakan Saripudin, pemilik kos-kosan di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Dari 7 kamar yang ia miliki, hanya 1 kamar yang saat ini disewa oleh seorang mahasiswa. Sepinya penyewa mulai ia rasakan sejak September 2020 lalu hingga kini. Berbagai cara ia lakukan agar ada yang menyewa kamar miliknya, seperti dengan menerapkan keringanan pembayaran sewa kos, namun kosan miliknya ini tetap sepi. Awalnya kita ini per tahun, tapi ada penyesuaian jadi per 3 bulan. Penyesuaian lagi di diskon 50% gitu. Ya sampai sekarang ya pada bubar tinggal 1 lagi. Meskipun gitu masih sepi ya Kang? Masih sepi. Data dari Asosiasi Rumah Kos Indonesia atau ARKI, ada sekitar 84% pengusaha kos-kosan di Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19. Hal itu ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan bekerja dan pembelajaran dari rumah. Okupansi tempat kos praktis menurun mulai dari 30 hingga lebih dari 50% tergantung wilayah di sejumlah kota besar, mulai dari Bandung, Jakarta, hingga Bali. Ketua Umum Asosiasi Rumah Kos Indonesia Florencia Iren menyebut, di masa sulit ini kini para pengusaha kosan yang tergabung ARKI tengah menentukan strategi pemasaran kamar kos, agar paling tidak okupansi rumah kos bisa terus naik secara bertahap. Untuk mencegah supaya omset tidak terlalu turun, itu sih tidak dapat dihindari, Pak. Namun ya kita tetap memberikan promo-promo, diskon-diskon, at least supaya orang-orang yang memang mereka ada duit sedikit berlebih, mereka nggak sampai benar-benar pulang kampung kerja dari rumahnya, ya tetap kerja dari kos. Dan sisanya ya pembenahan dalam kos lah, yang tadinya kos-kosan biasa aja, sekarang kamar-kamar kita jadikan kamar yang bisa WFH, salah satu kamar kita korbanin kan buat WFH, fasilitas kita tambah supaya mereka nyaman setiap WFH. Ia juga berharap pandemi COVID-19 segera usai, sehingga aktivitas perkantoran dan perkuliahan bisa kembali normal. Hal itu tentu saja akan berpengaruh pada bisnis kos-kosan di sejumlah daerah di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.